Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah Rahmat, NIM 1207070065 dari Teknik Elektro B. Di sini saya akan melakukan praktikum sederhana untuk memenuhi tugas UAS dari praktikum Kimia Dasar 1 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini, saya akan melakukan praktikum sederhana pemisahan campuran, yaitu filtrasi dan kristalisasi. Definisi filtrasi. Filtrasi adalah proses yang digunakan untuk memisahkan padatan dari cairan atau gas dengan menggunakan media saring yang memungkinkan cairan tersebut lewat, tapi bukan padatan. Istilah filtrasi berlaku baik filter itu mekanis, biologis, atau fisik. Cairan yang melewati filter disebut filtrat. Media saringannya bisa berupa filter permukaan yang merupakan padatan yang menjebak partikel padat, atau saringan dalam yang merupakan bahan dasar yang menjebak padatan. Filtrasi biasanya merupakan proses yang tidak sempurna. Beberapa cairan tetap berada di sisi umpan filter atau masih berada di media filter, dan beberapa padatan kecil lolos melalui filter. Sebagai teknik kimia, selalu ada beberapa produk yang hilang, entah itu cairan atau padatan yang terkumpul. Prinsip kerja filtrasi. Karena prinsip dasar dari penyaringan ini sangat sederhana, yakni menyaring molekul-molekul padatan yang tercampur dalam larutan, maka tingkat kemurnian dari filtrat yang dihasilkan atau yang didapatkan bersumber, sebab penyaringan ini sangat bergantung pada ukuran dan kualitas pori-pori dari filter atau penyaring yang kita gunakan. Untuk cara penyaringan, di mana jika yang kita inginkan di hasil akhir adalah residu atau ampas, umumnya diperlukan langkah selanjutnya, yaitu pengeringan, supaya semua zat yang ada dan tersisa dalam padatan akan menguap. Terdapat beberapa cara atau metode yang bisa kita gunakan dalam proses filtrasi. Jenis dari metode yang akan digunakan tergantung pada apakah padatan akan dilarutkan dalam cairan atau tersuspensi atau partikular. Kemudian, definisi kristalisasi. Kristalisasi adalah proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan melt atau lebih jarang pengendapan langsung dari gas. Kristalisasi juga merupakan teknik pemisahan kimia antara bahan padat cair, di mana terjadi perpindahan massa dari suatu zat terlarut dari cairan larutan ke fase kristal padat. Prinsip kerja kristalisasi. Prinsip dari kristalisasi adalah bahwa senyawa padat akan mudah terlarut dalam pelarut panas bila dibandingkan pada pelarut yang lebih dingin. Jika suatu larutan senyawa tersebut dijenuhkan dalam keadaan panas dan kemudian didinginkan, senyawa terlarut akan berkurang kelarutannya dan mulai mengendap, membentuk kristal yang murni dan bebas dari pengotor. Kemurnian zat ini disebabkan oleh pertumbuhan kristal zat terlarut, sehingga zat-zat ini dapat dipisahkan dari pengotornya. Untuk praktikum yang pertama, yaitu filtrasi. Alat dan bahan yang digunakan: kertas saring, cup gelas plastik, saringan, sendok, cup gelas plastik isi air, tepung tapioka, dan yang terakhir bubuk kopi. Langkah-langkah percobaan. Pertama, siapkan tepung tapioka dan cup gelas berisi air. Kemudian masukkan tepung tersebut ke dalam air secukupnya dan aduk sampai terlarut. Yang kedua, siapkan bubuk kopi
dan cup gelas plastik berisi air. Kemudian, masukkan bubuk kopi tersebut ke dalam air secukupnya. Dan aduk sampai terlarut. Kemudian siapkan cup gelas plastik yang kosong sebanyak 2 buah saringan dan kertas saring. Kemudian tempelkan kertas saring tersebut pada penyaring atau saringan. Setelah itu, masukkan campuran air dan tepung tapioka tersebut ke dalam saringan dan tunggu hingga selesai. Setelah selesai, angkat saringan tersebut. Dan ini adalah hasil dari filtrasi air dengan tepung tapioka. Kemudian, ini adalah ampas atau sisa dari filtrasi air dicampur dengan tepung tapioka. Kemudian yang kedua, masukkan campuran bubuk kopi dengan air ke dalam penyaring tersebut dan tunggu hingga selesai. Setelah selesai, angkat penyaring tersebut. Dan ini adalah hasil dari filtrasi bubuk kopi dicampur dengan air. Kemudian, ini adalah ampas dari air dicampur dengan bubuk kopi. Hasil dari filtrasi. Dari percobaan filtrasi, air tepung menghasilkan dua macam, yaitu yang pertama, endapan, dan yang kedua, air.
Dari percobaan filtrasi air bubuk kopi menghasilkan dua macam, yaitu yang pertama endapan dan yang kedua air. Filtrasi memisahkan zat padat dari suatu suspensi, campuran kasar dan tampak heterogen. Dapat dilakukan dengan cara penyaringan atau filtrasi. Ketika larutan kopi disaring, akan didapat residu berupa ampas kopi karena campuran kopi dan air merupakan campuran heterogen yang tidak dapat bercampur secara merata, sehingga dihasilkan ampas kopi dan air yang berubah warna menjadi coklat. Hal tersebut dapat terjadi karena di dalam kopi bubuk terdapat kumpulan senyawa heterogen dan ketika bercampur dengan air akan berubah warna. Untuk percobaan kedua yaitu kristalisasi. Alat dan bahan. Yang pertama, cup gelas plastik, kemudian panci, sendok, cup gelas plastik isi air, dan yang terakhir garam. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, siapkan garam dan cup gelas plastik berisi air. Kemudian, masukkan garam tersebut ke dalam air secukupnya. Dan aduk hingga terlarut. Kemudian, siapkan panci dan masukkan campuran tersebut ke dalam panci. Setelah itu, siapkan kompor dan panaskan campuran tersebut. Sampai berubah menjadi garam. Setelah berubah menjadi garam, pindahkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Dan proses kristalisasi pun selesai. Hasil dari percobaan air garam yang telah dipanaskan adalah yaitu garam. Bila suatu zat padat dicampur dengan cairan, maka zat ini akan larut dalam cairan. Dan ketika kita terus menambahkan lebih banyak zat ini ke cairan, kita akan mencapai titik di mana setelah titik ini
zat padat ini tidak lagi bisa dilarutkan dalam cairan. Titik ini disebut sebagai titik jenuh. Dan larutan ini disebut larutan jenuh. Ketika zat pelarut mengalami penguapan, maka akan tertinggal zat-zat terlarut di dalam tempat asal. Zat padat terlarut akan keluar dari larutan dan akan terbentuk kristal yang terakumulasi di bawah permukaan larutan. Sekian praktikum yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.